peserta workshop Stujenut dengan materi videografi hari ketiga. Terima kasih yang masih setia sampai dengan ketiga dan syukur sampai besok terakhir. Sore ini langsung praktek menggunakan perangkat yang dimiliki. Meski tadi sudah beberapa nyicil syuting ya, menarik sih. Kita arep nyanyi Stujenut ya mau. Siap-siap kukut lo dap dewe. Saingi Raminten Sandiwara. Monggo nanti akan dipandu Mas Dedi seperti apa prakteknya. Yang jelas sampai dengan besok materinya tetap sama praktek sekarang dan besok juga masih praktek. Silakan Mas Dedi, waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat sore mas-mas semuanya, ini nggak ada mbaknya. Belum nih, lali dalane. Tadi saya lihat sudah beberapa teman sudah syuting, terus sudah ada yang nunjukkan tayangannya, sudah ada yang nyoba upload semalam syuting, upload baru belum ada 3 jam, viewernya sudah berapa Pak? 1.600 ya tadi ya, kita lihat tadi, wis mantap ini. Padahal ya syutingnya sederhana, 1.600 loh dalam hampir 3 jam. Saya terus ngomong, kita sing syuting mau iso luwih oke gitu. Dicuplik toh adegannya sidik gitu. Kita yang menarik tadi itu. Jadi mungkin nanti sambil nanti kita di sini kita sedikit mengulas ya. Jadi nanti kalau yang tadi syuting atau yang kemarin sudah syuting, kita perlu ditambah meneh ya ora apa-apa gitu. Toh syuting juga enggak butuh biaya banyak juga dengan smartphone. Terus tadi nyoba dengan 2 kamera gitu-gitu. Ternyata ada yang kurang gitu kan. Terus apa tadi? Ayo dibaleni nah gitu, dibaleni nah. Mau dipotong tengah. Kita ora enak ya, mending saka ngarep wae. Aduh ini. Ya tantangan-tantangan begini kan akhirnya apa ya? Dinamika ya, artinya kan dinamika itu kita enak gini gitu. Memang tergantung kita ketika syuting, apalagi kalau sudah satu tim, wis apa istilahnya, klik gitu ya. Kalau sudah klik gitu, tiktokan guyonane gitu, wah enak banget. Gitu kayak tadi tuh kita kan ya wis enak gitu. Pertama, loh, tapi kan biasa nyuting. Biasa nyuting di syuting ya mas. Loh tapi kan klik loh, tadi kan saya lihat sekilas loh, wah langsung gaduh gitu, cepet gitu kan. Makanya Mas Eli langsung, wah kalau saingannya gitu, sudut-sudut nanti gitu kan. Tapi kalau apa, ya kalau akhirnya muncul kelompok baru gitu kan, Boso Jowo gitu kan keren gitu loh. Ya, karena sangat langka loh ya, satu apa channel terus muncul seperti ini dengan bahasa Jawa, dengan konsep pesan, kan apa namanya, ada pesan yang mau kita sampaikan. Nah ini loh yang kadang beratnya kan di situ. Main slot terus kalah terus apa, lagi ngomong bos kita enak banget ya mas ya tadi tuh. Saya bos nah, gitu kita wis biasa banget gitu, padahal ya ora gitu kan. Jadi ini kita ya apa ya istilahnya, wis kesehariannya begitu, bahasa-bahasa sehari-hari kita gunakan. Terus kalau sudah cair gitu tuh enak gitu. Meskipun di awal gitu ya kita kaku di depan kamera ya biasalah gitu. Tapi ya kan baru pertama kali ya mas ya, naik motor sampai kebablasan mundur bola bali gitu kan ya apa-apa. Oh ya di bulan bali ini ramah salah kok. Ayo balik nah gitu, kurang aduh mundur nah gitu kan. Terus apa-apanya nggak pakai action, nggak pakai gini, oh serapa apa, yang penting hasilnya kan gitu. Kemarin ada yang usul kleper, wah arep nganggo kleper barang kok salah mbuseki nulis meneh, kesuwen gitu kan.
Gitu aku clever malah repot. Oke, nah terus mungkin ada sedikit catatan-catatan lah. Ada kursi mungkin sewu, ada 2 gitu nggih. Nggih. Di nggih boleh lah di sini nggih. Tadi kan adegannya gini, terus begini. Nah, ini seolah-olah mejanya tadi. Ayo mas, sini mas, lega sini mas. Monggo yang datang si bos, si dipanggil si bosnya tadi. Nah, terus tadi kamera 1 dari sana nggih. Monggo. Itu kan masih ada toh tripod kameranya yang nganggur. Nggih. Mari kita coba setting kameranya di sana mas kita. Ini tadi angle-nya yang stay ya. Nggih. Yang satunya move. Oke. Nggih. Kemarin kan saya menyampaikan nggih ketika ini full. Nah, terus kamera yang satunya kan juga jangan ngezoom gitu kan, nanti pas editingnya saja ngezoom. Nah, tadi itu memang sudah benar ngakalinya, yang sini full. Artinya kan ini nanti jadi kamera master nantinya, gitu. Makanya kan gambarnya harus full benar. Artinya nanti misalnya ada yang kamera movingnya nanti kurang, nah kamera sini ini nanti akan diambil. Oh ini orang salah ya, iki nanti yang akan jadi penolongnya di situ. Nah terus yang kamera bergeraknya tadi itu kan juga tidak di zoom juga, gitu. Ngezoomnya besok ketika editing. Nah gitu, jadi sudah direncanakan sejak awal seperti itu. Jadi ketika ini ngambil gambarnya 2 orang langsung kelihatan tetap full. Yang di sini yang gerak ke sana sini gitu kan tadi itu juga full 2 orang. Nah nanti pas editingnya baru diambil ambil satu gitu kan ekspresinya terus kelihatan gitu. Jadi memang ngakali kamera handphone biar nggak goyang, biar nggak apa istilah lagi soalnya nek di zoom itu nanti gambarnya goyang pecah. Nah pecah biar nggak pecah ngakalinya begitu. Jadi kalau ada yang belum syuting nanti dirancangnya begitu saja. Nah, seperti itu. Kemudian tadi sempat yang ini lupa, nggak kepencet rekodnya. Ya itu memang dilema ya ketika sing siji kerekam tapi ketutupan mic, jadi audionya nggak masuk. Gitu ketika gini-gini ini baru wah iya ya, makanya terus di syuting ulang. Nah, diupayakan memang kamera yang master begini ini yang jangan sampai mati ketutup mic ya gitu. Karena kan andalan kita ya hanya di sini. Andalan penyelamat semuanya nanti kan di sini. Sementara yang sini misalnya dari sini jalan ke sini gitu kan. Lah ini ketutupan tangan mic-nya ya wajar gitu. Yang di sini harus aman. Nah terus tadi sempat kita preview ya, di preview saya ngintip aja pasang preview gitu. Oh suaranya tetap masuk kok. Artinya dengan mikrofon yang ada di situ, di kamera yang itu masih masuk. Ya jadi padahal ya ora banter banget ya. Tadi dialognya tetap santai gitu, tetap masuk kok. Terus ada yang jalan gitu, motor lewat gitu juga masih masuk. Terus apa ya tadi, handphonenya tadi nggak apal mereknya itu nggak penting, yang penting gambarnya api. Nah sudah gitu. Gambar api itu gambar ketok cetok jelas gitu ya,
lighting juga dilala kok ya pas ya tadi ya. Pas. Terus antar dua handphone itu tadi kalau dilihat sekilas memang kayaknya beda, kayaknya. Tapi ternyata yang satu itu ada screen guard-nya. Wah, screen guard iki sing marai kanu batin saya gitu, rada peteng gitu. Karena memang screen guard tipe yang apa namanya spy gitu. Jadi saka pinggiran ra ketok banget gitu-gitu kan. Jadi apa jadinya itu enggak terlalu ini. Tapi secara garis besar ketoke yang ini besok nek wis dadi editnya akan lumayan ini. Lumayan marai guyon, rame besok kayaknya gitu. Ya, jadi ketika nata kamera, kalau misalnya ini tadi mau mencoba 2 kamera, tapi yang satu sudah full untuk ya ada apa-apa satu sudah pasti aman, ini sudah disiapkan betul. Kebetulan satu tim ada 4 orang yang main 2 dulu, besok iso gentenan seri apa lagi gitu kan, bikin yang lain lagi, yang apa lagi. Part 2 gitu apalagi. Tadi kayaknya baru sesi rumahnya yang kejual. Sawah belum ya? Belum. Utang 2.000 dikai udah 50.000 nah itu. 5.000 dikai udah 50.000. Wah, ini gitu. Iya, artinya yang ngasih pinjaman pun kepengen wah pengen 10 kok sapa ngerti tadi piro? 50 itu jadi 500.000 gitu. Sama-sama ini sama-sama kepengen bermain di situ gitu. Yang main slot sama yang ini. Ya terus ngeditnya nanti ya kayaknya gitu. Nanti diedit apa namanya sambil santai. Kok ngedit rampung-rampung Mas biasa nih. Karena sambil ngelihat dirinya sendiri terus ketawa-ketawa gitu rampung-rampung. Itu yang sering saya lakukan kalau yang main teman-temannya sendiri. Tapi masih mending. Kerekamnya apa ya enggak kerekam cuma sedikit. Saya pernah gitu utuh satu adegan gitu enggak kerekam gara-gara lah koncone dhewe ndagel ya dadi susah tau gitu. Nah, artinya ketika begini memang yang ditugasi megang kamera tolong nanti lebih berkonsentrasi lagi gitu. Nah kemudian variasi angle tadi yang di sini ini apa istilahnya kemarin itu straight angle ya sudah fix gitu. Sementara yang satunya jalan-jalan moving tadi dia nyoba dari bawah, kemudian ada yang dari pas di depan tadi juga dari atas. Muga-muga ragu yang banget tadi. Nah, dari atas nyoba diturunkan gini gitu ya. Ada yang high angle, kemudian low angle, kemudian yang dari belakang ya. Tadi pas mau nunjukkan slotnya gitu kan dari belakang gitu. Itu dari atas low angle kelihatan ketika main slotnya di meja itu gitu. Nah, itu variasi-variasinya sudah dicoba semua. Padahal baru sekali nyoba di sini. Berarti bari gimana ya Mas? Bari gimana? Allah rasa pikir laku. Tadi itu bawa ini tadi itu stoknya banyak. Pernah sampai penontonnya 30.000 hanya upload apa gitu loh tadi itu cerita. Ya, itu tadi yang diupload semalam itu cuman kucing mau kelahi atau mau kawin gitu, terus diundang kan masa kucing harap kawin kok diundang dilus-lus rasido kawin kucingnya kan. Yang nonton 1.600 baru 3 jam belum ada ya. Ya kadang kita nggak tahu nanti viralnya kapan. Bisa jadi sekali langsung viral gitu kan. Terus sudah upload banyak nggak viral-viral, nanti di tahun ke-3, ke-4 baru viral gitu, nggak masalah. Nah biasanya kalau ini viralnya di tahun kedua, ketiga, atau keempat, orang itu pasti akan nyari yang depan-depan kayak apa sih, nah, nanti ditonton kafe Mas, biasanya gitu. Ya, ini wajahnya sudah wajah artis semua kok, jadi asik gitu. Loh kan asik gitu loh.
misal adegan yang besok eh apa lagi jelas ke lampu ini apa Mas kalau yang di ini dari Raminten ya ornamen-ornamennya bagaimana gitu ya, itu menarik itu. Jadi eh semoga nggak dimarahi Pak Hamzah nanti. Sutang. Loh, tapi kan jadi menarik mengangkat terus ya. Gitu terus teman-temannya yang di sana, ayo aku duwe konsep gini, ide gini, terus adegannya apa? Adegannya gini. Gitu. Terus kemarin ibunya yang ikut ke sini ya disuruh acting juga terusan. Ini rata korong dulu tuh Bu, ayo sekarang main adegannya gini, nah gitu. Nanti kita ambil angle-nya dari sini gitu. Eh, Tadi kan sempat ditunjukkan IG sama TikToknya ya. Nah itu kan sementara kan masih kalau yang lucu-lucunan kan belum terkonsep begini banget. Nah kayak tadi kan belum. Nah artinya nanti kalau setelah ini terus bisa membuat yang terkonsep menjadi lebih bagus lah. Artinya lebih mengejar untuk yang viral nanti menjadi lebih enak, lebih gampang. Ya kira-kira seperti itu. Terus apa ya tadi ya? Yang belum berani nyoba itu eh, kamera jalan sambil naik motor. Nah nanti bertahap. Kan tadi jalan tuh motornya, nah itu gonceng. Yo ini namanya baru sekali. Ini oh yo nanti dewes lah ya. Di VN sama CapCut ada itu. Anti shake atau apa itu ada Mas. Tapi nanti rendernya suwi biasanya. Tapi nggak selama kan kok, selama di Premiere kok. Di Premiere kayaknya sudah biasa di Premiere tadi cerita gitu dan dengan kamera mirrorless ya. 6000 ya. Makanya besok-besok 6000-nya untuk foto yang ini syutingnya pakai handphone semua akhirnya. Handphone ben cepet gitu. Kan kebutuhannya langsung mau diupload. Begitu. Yeah. Monggo ada yang mau ditanyakan. Mas ini mbaknya nggak datang kemarin, mbaknya yang pakai baju ndobos itu ternyata ndobos tenan ya. Rata kona. Padahal tadi sudah bilang OTW. Wah, OTW dia suka ganti gitu. Ya, monggo. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, untuk yang besok kita berharap tidak hanya satu video ini yang kita presentasikan. Oke, besok kita presentasi nobar ya, nonton bareng di sini. Nah, biar apa namanya di terakhir itu ya ono kebanggaan betul panjenengan semua bisa bikin secara sederhana dalam waktu 3 hari, hari keempatnya presentasi gitu. Dan mungkin besok sebelum apa namanya nonton bisa disampaikan dulu cerita ini karepku gini atau mungkin setelahnya gitu juga bisa gitu. Nggih, monggo Pak. Nggih. Oke, nggih. Betul. Nggih. Iya. Siap. Nggih. Nggih. Ya, siap. Saya jadi diingatkan tentang transisi. Nah, tadi itu kan dengan 2 kamera nggih. 2 kamera dengan kalau full gambarnya tuh sama. Muncul 2 orang yang di master, yang di sini pun 2 orang gitu kan, yang moving. Nah, ketika transisi ini kelihatan nggak ada bedanya karena 2 orang tetepan. Nah, tapi tadi kan mau di zoom, ketika di zoom nanti transisinya itu mau dikasih cutting. Kalau adegannya 1 hari seperti ini tadi, cut gitu bisa cutting. Tapi karena tadi ada istilahnya jeda ketika
ini pergi, motor pergi, terus datang lagi kan. Nah itu kalau pakai cutting seolah-olah lunga yo teko meneh gitu. Nah biar nggak kelihatan begitu, transisinya pakai solving. Ya jadi di di panel sebelah mana ya itu ada transisi dikasih solving, namanya dissolve. Ya, dissolve itu bisa kita atur durasinya berapa frame, berapa detik gitu. Jadi nanti gambarnya akan membaur. Gitu. Artinya kan yang tadi sudah pergi ke sana, terus ada adegan kalah gitu kan, kalah, terus motor datang lagi. Nah ini dikasih solving. Gitu. Kalau yang disampaikan Bapak tadi kan ganti hari, nah itu solusinya dengan solving juga. Nggih, solving juga. Karena kalau cut itu artinya adegan ini masih berdekatan waktunya. Ketika ganti waktu, kita bisa pakai solving, bisa pakai apa itu namanya yang geser gini nih, istilahnya web. Nah, tapi kalau di editing yang di smartphone itu tinggal milih aja. Oh ini gesernya mau kayak apa, itu variasinya macam-macam. Tapi kalau untuk video-video bercerita sederhana begini ataupun video apa namanya film panjang gitu ya, film panjang itu sangat jarang dengan transisi web yang aneh-aneh begitu, jarang. Ya terus web ganti kayak kupu-kupu, kayak membuka gambar apa buku gitu, itu wedding saja Pak. Mantenan gitu orang seneng tuh kalau dikasih gitu, tapi kalau untuk adegan begini, nah itu jangan. Seperti yang kucing tadi itu, nah itu kan masih satu rangkaian, itu kan pakai cut ya, langsung ditempel, potong, tempel, itu sudah cukup. Tapi kalau tadi ada apa namanya part 2 misalnya, nah part 2-nya ini kok ganti hari, nah ini dikasih solving itu atau dikasih web gitu. Web itu kan misalnya gambar gini terus ganti gambar berikutnya itu Pak. Oke. Itu nanti dicoba transisinya banyak macam-macam. Oke, apalagi ya ganti gambar terus tadi kekhawatiran karena beda HP terus warnanya beda, gradingnya beda gitu-gitu. Nah nanti di situ dicek dulu ya ketika mau ngedit dijejerke dulu dua video itu kan timelinenya bisa ditaruh atas bawah. Nah nanti dilihat oh gambarnya warnanya sudah sama gitu. Tadi kayaknya sudah nggak terlalu beda jauh lah. Gitu. Jadi biar nanti pas proses editingnya akan mempermudah kita semua berproses editing. Nah nanti kalau ternyata sedikit beda warna, kok beda warna apa? Beda pencahayaan lah. Biasanya beda pencahayaan. Kalau warna kayaknya enggak, itu sudah antisipasi bajunya hitam-hitam semua. Hitam-hitam paling aman. Karena ketika ngedit gitu enak gitu kan, ireng nek putih. Ya kayak kebetulan saya baru pakai baju putih, Mas Eli juga jangan diajak syuting lah. Nanti gambarnya mawut. Karena putih-putih gini nih nanti istilahnya weight balance. Weight balance itu di kamera apapun itu ada namanya pengaturan warna putih. Nah, nanti bisa lari-lari Pak, warna putihnya ini wis rada kusem misal. Oh, papan tulisnya masih putih banget. Nah, ini lari ke sana, lari ke sini gitu. Gambarnya akan susah. Nah, semoga yang untuk dokumentasi ini gambarnya enggak lompat-lompat. Oh, ini yang kemarin ternyata nggak jadi ndopos. Ya nggak jadi ndopos, datang beneran. Iya begitu. Ada lagi, monggo. Ini untuk contoh karena tadi sudah melakukan syuting dan kebetulan pas saya ada di situ tadi sempat saya rekam juga Mas. Nanti kayaknya di-upload juga rada menarik tadi. Ketok iki acting wis tenanan lho tadi itu. Natural banget gitu loh ya. Jadi sudah apa?
Jojo memang biasa main slot tadi. Lah ya kan kayaknya biasa banget ya Pak ya tadi yang di sana dialognya barang ini wah kita kira sekali ini enak banget gitu loh. Jojo memang wis tahu main slot terus kalah gitu beneran. Ya menghayati gitu. Nek saya belum pernah nyoba soalnya nyoba pisan bingung tak tinggal gitu. Kan ada try ya nyoba dulu gitu kan ada tuh kalau nggak salah aplikasinya. Itu kayak yang dulu apa namanya Binomo terus apa itu saya sempat nyoba. Lah kok kita menang terus, ini ngapusi gitu mesti. Karena nyoba kok menang terus, nah itu pancingan biasanya gitu. Ya karena kemarin ada yang pembuat game permainan seperti itu, apalagi kalau sudah sampai naruh uang di situ, itu dari 10 orang yang main, itu hanya 2 yang kemungkinan menang. Nah, jadi yang 8 itu mesti kalah gitu. Yang menang ini nanti diberi kemenangan terus, habis itu dikalahkan. Awang musuhnya mesin no, bisa diatur semua gitu. Iya, semua bisa diatur semua. Wong tinggal di apa jenenge iki di setting semua gitu. Ya itu kata pembuat aplikasi seperti itu bisa. Oke, monggo ada yang lain yang pakai peci lagi berdoa, jangan diganggu. Oke, monggo silahkan. Mbak Mirkut mau syuting? Oh, belum. Nggih. Enggak fraud. Mas Komeng. Nggih. Begitu sak ngarep terus ya Mas nganti gobios sak panas. Nggih, matur nuwun. Monggo gantian. Gantian yang lain. Gimana kalau yang telat kita suruh duduk depan? Nah, oke. Yang telat mbak-mbaknya, monggo mbak. Iya, nanti kita coba yang lainnya mencoba merekam. Ngaten nggih? Kan bawa handphone semua. Nah, nanti terus nyoba ngerekam. Mbaknya berdua mau dialog apa, guyonan, mau serius, monggo, silahkan. Gitu? Nah, monggo mbak, monggo mbak. Oh, iya. Ayo mbak. Wah, nggak usah ganti kelambi, gini aja. Nah, terus yang lain monggo menyiapkan kamera. Nah, nanti terus nyoba ngambil dengan berbagai angle gitu. Mbak. Oh iya, jadi putune. Ya, dialog simbah karo putu. Oke. Nggih. Liyane praktek. Oke. Ayo. Nah, ini simbah karo putune loro nganu. Lagi mbujuki simbahe. Jaluk warisan. Oh, nggih. Kursinya kurang satu. Nah, prop, nek film ki ora prop, istilahnya nganu. Arte ndi arte. Wah, oke. Oke, monggo yang lainnya kalau sudah selesai menyamil dengan kameranya disiapkan, mencoba mengambil dengan berbagai caranya, kemudian nanti saya dari belakang sambil sedikit memberi saran. Oh iya, ini sudah
Oke. Ini kalau settingnya begini, ini tetap ngambil paling enak horizontal ya, horizontal. Tapi kalau seperti adegan yang tadi itu 2 orang begitu, vertikal masih memungkinkan. Gitu. Ini pun vertikal juga bisa. Vertikal ki sing piye sing ngadeg, Mbak. Vertikal, horizontal sing gini. Nah, gini damel gini. Dialog tuh kok kesane iki kaya ora kenal arep njaluk warisan nih. Nah, terus nanti Mbah Mirkun saja cuek, nggak mau ngasih warisan. Sawah lah, sing standar ya, sawah. Wah, sudah biasa kita ini. Kok tenang. Yang lainnya monggo. Yang lainnya sekalian. Kasih. Nonton videonya kayak apa. Nek dialog saya nggak berani ngomen. Mbak, mikirin lah. Ora titer iki film. Oke. Mbon cut. Lanjutannya mangke. Mbah. Kandhan yo. Ketoke sing apik iki ketoke malah. Oke. Oh, kita sing dadi konten sing iki ketoke malah. Gue diupload tadi lucu gitu. Dipotong-potong lucu gitu nanti. Oke, dari video yang sudah ada, ini tadi Cak Idris channel ya. Viewer wes okeh loh. Wah iya toh. Nah, ini tadi kan dari apa? Still ya, still berhenti di situ, kemudian nyoba dilepas, kemudian gerak ke sana. Nah, ini tadi kan yang kerekam gitu. Yang kerekam itu kan mbaknya yang tengah gitu kan. Kemudian yang banyak gambarnya kan itu. Yang dialog di yang ngomong di tengah itu yang banyak terekam. Karena terus gesernya ke sana. Nah, kalau itu 2 kamera, yang satunya di sini aktingnya Mbah Mirkon kerekam juga, tapi kan baru 1 ya. Nah, kalau pakai 1 kamera, ini habis dari sana, penjenengan bisa langsung narik ke sini nggak apa-apa. Gitu. Dengan catatan tidak ada kamera lain yang mengambil. Soalnya ono kamera liane sing ngambil keganggu, nanti bisa diseneni wong akeh kan gitu. Malah pindah-pindah rono rene gitu ya. Nah, atau dengan cara lain, gitu, penjenengan sudah jalan ke sana, langsung geser ke sini, ngambil
muncul three shot lagi. Kemarin kan kita istilahnya three shot ya. Nah, atau two shot langsung gitu juga bisa. Dan ini kameranya didekatkan gitu nggak apa-apa. Nah, untuk mengurangi goyang. Ya, gitu ya. Jadi merucut Pak, malah nanti tombok saya. Soalnya, aduh. Ya gitu. Jadi ketika ngambil sudah nanti gerak lagi gitu nggak apa-apa. Gitu karena karakter pentas tradisi yang terekam begini nih, yaitu tadi spontanitas. Spontanitas kita itu nggak bisa apa namanya kita tentukan ya. Nanti istilahnya kalau di film itu punchline-nya. Ini punchline-nya sebelandi gitu, nek seperti gini nggak ketemu. Wah ini tadi bedane sawah karo Bu RT. Nah ini kan nggak terkonsep, ngerti-ngerti muncul gitu. Ya, oh ternyata punchline-nya nanti di titik ini gitu kan, wah ketemu gitu. Makanya ketika nanti penjenengan semua nanti kalau nyuting kok apa namanya banyak dialog begini, kalau itu sudah terkonsep kita enak. Ya kayak yang syuting tadi, oh nanti punchline-nya akan masnya yang kalah slot tadi terus ngejar yang minjemin uang terus pergi gitu. Nah itu punchline endingnya di situ. Ya, terus klimaksnya tadi pas adegan kalah, nah, gitu. Jadi ketika cerita itu kan ada proses seperti yang kemarin saya ceritakan, itu naik kemudian klimaks turunnya itu konklusinya di situ. Nah ini tadi kan kita belum sampai ke konklusi ya, kita baru nyoba apa namanya pengambilan gambar. Oke, monggo ada yang mau ditanyakan dulu sebelum yang lainnya mencoba ngambil gambar. Bingung, pokoknya urung syuting ini bingung mesti. Konklusi, oke, lali ya. Konklusi itu kesimpulan. Kesimpulan, jadi kesimpulan endingnya apa ini tadi urung ini mau. Antarane sawah karo Bu RT ini mau kita semua masih bertanya-tanya nih tadi. Karena memang belum sampai ke kesimpulannya apa gitu. Ya, ternyata Mirkun ini sudah ini apa kayak itu loh stand up komedi itu kan nanti muncul di sini bedane apa jenenge mau sawah karo Bu RT gitu. Nah, dinteni ra metu-metu jawabannya gitu-gitu kan. Nah, ternyata endingnya gitu baru. Kita belum tahu ini tadi endingnya lucu apa ora ngerti loh iki mau. Karena orang sing lucu tadi itu. Nggih. Siapa lagi yang mau mencoba merekam? Ini part 2 nih, part 2-nya jawaban dari bedane sawah karo Bu RT tadi. Siapa yang mau mencoba merekam? Monggo. Nah, saya ingat masnya ngelap lensa. Nah, ketika mau syuting, ini yang sering saya lakukan. Lensanya ditonton, berwet apa enggak gitu ya. Oh, nganggo diobong iki piye iki mau. Wah. Oh ya sesuk kamerane setelah di apa ngono efek apinya di situ. Wah, tidak iso, udah kayak mantap ini itu. Siapa yang mau merekam? Ayo. Gue udah sing rekam aku tak upload dhewe lho gue. Ayo monggo. Kowe mau lho ra minten mau kepiye. Ayo Mas, monggo Mas direkam. Ini setelah Mbah Mirkun lali lho engko. Jawabannya apa? Yuk lanjut. Nggih. Action. Engko dhisik kamerane durung siap kok action. Kok lucu kok. Engko dhisik sebentar Pak. Ayo Mas. Oke. Ada lagi?
Sekalian, monggo. Oh, ngerti tidak. Tidak. Yo, Oh yo. oke. Mbak Mirgun, 1 menit. 1 menit. 1 menit nggih, Mbak Mirun nggih. 1 menit. Boleh, terserah, monggo. Nggih. Dia lanjut dialog 1 menit. Ya. 1 menit. Nggih. Oke. Siap. Kamera. Roll. Rolling. Action. Matur nuwun, Mbak. Nek kula kapure nanemi mempercantik taman panjenengan. Terus pundi pamit kula temenipun pilih nanem apel. Kok singgah niku milih apel, napa mboten apel? Mergo kula pilih ngapelin panjenengan. Ini Bang. Ngangguraken panjenengan. Mbak, aku ya gelem dihapeli lho, Mbak. Ora Kok apa-apa. meni kita, Mbak? Ora apa-apa. Dadi wong loro. Eh, Ora apa-apa, Mbak. Iya. Kat. Wah, aku ra melu ngrekam iki mau. Kamu nanya kadang-kadang. Oke, Itu pergerakannya do lagu ledo gitu. satu-satu. Ini seperti yang tadi. Ini iki rada wedi, wedine goyang. Dadine berusaha semaksimal mungkin tidak banyak bergerak. Standar. Oh, ini nyoba dinaikkan. Oke. Ya, ada high angle. Aku liburan wis. Iki ngaruh loh. Ketika di-upload spontanitas banget ini. Oke, yang ini ekspresinya dapat semua. Oke. Oke. Ya, jadi yang ini mencoba secara angle sudah aman ya. Jadi mencari aman secara angle dan semuanya dapat ekspresinya. Oke. Oke, yang kedua. Sewa di play. Wah, itu diopong barang mau Mas dadakan tadi flower. Napa nih? Oh, kan lapisan nih. Oh, akhirnya. Oh, di dalamnya nggih. Nggih. Enggak masalah, ini kan angle-nya aman. Nah. Gitu tambahin terus miring-miring ya. Oke, ya ini mencoba terus ditutup dengan setting dua shot to shot, kemudian kok ada yang merespon lagi, kemudian ditarik ke belakang dapat 3 orang gitu. Oke. Ini dari agak bawah ya, jadi low angle pengambilannya. Oke, siap. Terus yang tadi satunya potret. Oh, ini betul nih dari sini potret sambil ndredeg-ndredeg gitu. Dan saya tremor. Wah, tetap halus sih kamerane iki kita dikai efek no seki gitu. Nah, cuman Mbah Mirkune kepotong, Mas. Nggih, gitu. tapi bergerak. Oh ya, bergerak awal itu. Berarti aman. Oke.
Ya, ketika ngambil vertikal gini, jadi kalau misalnya kok panjenengan ngambil gini, misal ya kayak saya ya, gini kan jadi keganjel weteng angel gitu kan. Ini saya kadang terus saya balik. Nah, kamera kebalik pun nggak masalah, wong nanti diedit ya dibalik iso. Nggak masalah gitu. Itu. Oke. Karena nanti kalau kalau amit Mas, kalau berdiri gini terus, ketika harus bergerak dan kita nunduknya kebangetan, kita repot, nah kan susah toh, dibalik aja. Gitu. Kalau saya berhubung kadang takut megang kamera gitu, terus kameranya saya kasih ring, khawatir gelundung tuh kameranya, ini ada ringnya kan kecekel terus, ring di belakangnya itu. Gitu, jadi sudah ada yang berani mencoba vertikal. Nah ini nanti untuk apa jenenge, Reels, IG, TikTok, wes aman lah. Dan itu tinggal kebiasaan kita saja kok. Kalau sudah terbiasa, nanti lama-lama juga akan apa jenenge aman lah nanti. Oke, ada lagi. Terus yang sawah karo mau piye sih Dono ya? Jawabannya. Wah, habis ini. sawah dintake kayak mau tiga slot kayak mau. Oh, kayak lagi ya, Mbak. Nggih, monggo. Tadi sudah kok saya, masih enggak? Oh, wis dijupuk. Oke, kalau adegan begini, kalau mau cari aman, gimana caranya kayak Mas Yani tadi, utuh 3 kelihatan semua, gitu kita aman. Gitu. Tapi kalau kepengen mencoba vertikal, ya kita harus berani improve, gini digeser gitu. Karena vertikal itu kan terbatas ya, areanya menjadi sangat terbatas. Ya, monggo. Ada yang mau ditanyakan? Mbak-mbak dan yang lainnya belum mencoba ngambil gambar? Mau mencoba? Pak Idris tadi, bukan Pak Idris ya, yang TikToknya sudah 1000 lebih tadi. Kalau mau live TikTok itu ada yang bikinnya horizontal, tapi sekarang kebanyakan vertikal. Oh kayaknya yang dari Raminten tadi ya. Ya, akunnya Raminten kan sudah bisa untuk live. Nah itu kalau mau iseng nyoba live seharian di Raminten iso. Masuk jadi obong terus loh Mas. Bahaya loh Mas, nanti eman-eman beneran. Oke, eman-eman Mas, nanti bisa dibuka. Matur nuwun. Ini diwedangi terus ini. Nek wis bar diwedangi dibubuti kaya nek nganu pitik. Nggih. Monggo siapa yang mau beradegan lagi? Jadi jadi korban. Jadi korban. Siap. Matur nuwun. Kalah jan. Urung nyuting ya mesake, sing wis nyuting no, gantian no. Ayo Mas. Gantian sing urung nyuting. Pak RT sama sama ini aja, Pak Idris aja gitu. Kan udah nyuting berkali-kali Pak Idris, gantian loh di syuting. Ayo mesti bilang nggak pede, nggak apa-apa. Ya, iya sama, saya kalau di depan kamera nggak pede.
Tapi kalau begini saya pede kok. Pede, Pak Dedi. Ayo, monggo. Saya mau bikin PH kok besok, nyaingi MD Entertain itu. Logonya MD, Mas Ded. Mas Ded, jadi gambarnya vertikal kabeh gitu, kayak kita asik gitu. Ayo, monggo. Oh, Mbah Mirkun sendiri. Ya, monolog. Mbah Mirkun monolog. Iya, ben gue bahan. Baca sendiri. Tengah, sini. Coba di sini biar begonya ada yang spesial. Udah duduk. Iya. Nah, sip. Pokoknya bebas, Bapak Kun bebas mau ngapa-ngapain bebas. Oh, cuman adegan cuman seakan-akan lagi latihan reading. Ya. Reading. Nek di film Ricky. Ayo. Monggo semuanya ngerekam. Action. Bude Haryo, please, jangan seperti ini. Ini masa lalu. Jaga sikapmu ya. Sekarang kamu bukan lagi mukrimku. Sekarang kamu adalah milik Pak De Haryo. Agung yang paling brewu ana ing tlatah desa iki. Kamu udah nggak usah ngomongin bab kuwi mau. Bilar. Apa, Pak? Atas itu loh. Bilar. Nggih. Masalah kisuwe lamaran saiki iki. Kowe njaluk ngapura karo Bude Haryo. Ya, kan ngerti ya. Lah yo ning mburi pau kae. Ngguri. Bilar. Dipancing tekan sesuk. Siap. Siap. Oke, nanti bisa lagi. Oke, kita preview satu dulu. Satu-satu. Nah, sekarang jangan di situ. Mas, jangan berani, Mas. Beneran nih, Pak? Oke, wah menarik ini. Ada yang mencoba dari belakang begini. Leng undang saka tengen lem teko saka kiwa to. Kursine ning kiwa. Oke, jadi ketika mencoba dari belakang itu ada istilah di film namanya over soldier. Iya, over soldier itu dari pundak, melewati pundak gambarnya gitu. Nah, ketika ngambil seperti itu pundak pemeran dapat, terus kalau dia sedang baca objeknya juga kelihatan gitu. Ini mencoba sampai ke sana sudah bagus. Dan semua tadi dari yang tadi itu mencoba berhati-hati tidak goyang. Jadi mbok piye carane terus dikasih apa gitu. Kamera handphone apa ya yang ada kayak gimbalnya gitu kan ada gitu. Apa? Oh iya. Iki nggone Poco ya. Iya toh? Poco X3. Poco kan? Saya dulu kepengen nyoba ini, duitku kurang. Terus akhirnya tuku Redmi Note 7. Larang kok habis gitu
ngantri lagi gitu. Oh ya, ini kameranya keren ini. Saya nonton previewnya, nyoba apa namanya settingnya gitu, asik ini. Oh ya, oke. Jadi memang bisa stabil. Gitu. Oke, monggo yang lain kameranya mana? Non sewu. Di kami. Siapa lagi tadi yang rekam? Wah, aku rapal ya. Pokoknya banget ya. Oh, mbaknya ya nanti saya. Oh, ini setelah dibakar berubah lagi mas gambarnya. Wah, ini mencoba dengan lebih wide gambarnya. Hilang malah. Oke. Nah, mencoba lebih wide, kemudian mencoba ngambilnya dari atas. Kepingin menunjukkan dia beradegan dan membaca. Nah, ini rada di zoom toh mas. Resikonya nek di zoom nanti geser sedikit goyang mas. Nah, kelihatan banget loh goyangnya terusan. Makanya kemarin saya menyarankan kalau pakai handphone jangan di zoom in. Jadi agak kelihatan goyangnya. Iya. Nggak apa-apa, wong ini latihan, pasti bocor dengan teman-teman kameramen lain, nggak apa-apa. Bocor halus biasa. Wah ini untung yang datang tadi Mas Eli gambarnya enggak terlalu dominan putihnya karena pas kaosnya mulai kelihatan agak banyak otomatis ini apa namanya brightness-nya ikut turun. Nah, jadi agak gelap gitu. Karena putih itu ya itu tadi saya sampaikan Mas Ewu. Ketika white balance-nya enggak dikunci di awal, nah nanti akan mengganggu yang lain. Nah, yang tadi itu kan sudah hitam semua, samaan gitu. Mengamankan posisi. Oke, terus siapa lagi? Mbak-mbaknya. Nah, sakjane white balance di situ bisa kita setting, tapi kalau semua otomatis jadi agak ribet. Wah, ini vertikal. Apik gambarnya. Lightingnya pas. Nah ya toh, ini putihnya kan jadi gini toh. Nah ketika geser, nah yang lainnya jadi kalah. Gitu. Jadi putihnya itu kalau kita kepengen tunjukkan tulisan di kaosnya, itu diraketok kabeh. Karena jadi flare di situ. Oke. Jadi kameranya itu lightingnya bisa pas lagi pas dapat putih udah di flare kabeh. Mau mencoba flare banget, nah nanti saya sama Mas Eli di situ di syuting tadi gambarnya flare kabeh gitu, buyar. Wakil memang untuk putih. Saya dulu pelajaran motret pakai baju putih low key, high key di mana namanya pantai Depok yang gumuk pasir itu bulan baleni nganti ra lulus-lulus. Oke, ada lagi monggo. Oh, tadi ngerekam juga mbaknya. Ayo, nggak usah takut. Arep gawe konten dobos sih. Besok nek bikin konten dobos beneran saya di tag ya. Ini katanya lali rung dilap. Oh iya ta. Iya. Usahakan ketika mau nyuting dilap lensanya ini ya. Oke. Pakai api loh, jangan. Pakai kaos viral apa kok. Wow, ini kan pas dapat. Nah, ketika nyoba ngambil vertikal gini, nah upayakan juga begini. Jadi objeknya bisa utuh kelihatan. Oke. Ya, pas nunjuknya kemana nggak kepotong gitu-gitu, diupayakan sampai ke sana.
Nih iki kita mau pas bejowe iki, nunjuke nggak kepotong gitu soalnya gambarnya pas roto mundur. Padahal kalau itu di apa namanya kita latihan apa istilahnya kalau latihan ini sampai rehearsal sampai apa namanya GR sebelum take beneran itu memudahkan kita karena kalau misalnya ini kita gerak tangan begini nunjuk terus kepotong nggak muncul di gambar, nah itu pesan yang mau kita sampaikan kan jadi kurang gitu. Nah susahnya kalau vertikal ya gitu itu ini kepotong padahal nih horizontal ini rawopo gitu aman gitu ya kayak tadi ya mas motor datang motormu kepotong baleni nih mundur kepotong meneh aja maju-maju toh sampai ping pira ya mas 4 atau ping 5 ya tadi. Iya area ya ini kan kita belajar ya dicoba dikit gitu kan akhirnya apa namanya akhirnya tahu karakter. Oh kita ngambilnya nanti begini nih, ngambilnya nanti gini. Oke ada lagi yang mau mencoba? Nyoba? Ada lagi? Nek ora ono ya setidaknya sudah tes penting. Nah, ini belum nyoba loh. Yuk, Mbak. Yuk, ada lagi yuk, monggo. Yang lain monggo kalau mau ngambil lagi, silakan. Bilar, aku krungu. Budi Aryo mau takon nyang kowe ngene to. Lah piye to iki? Bilar ki ngopo? Kowe dadak ndelike kuku. Kuku kok delike ngendi? Ngono to? Jawabmu apa? Aku krungu. Kowe jawab ngene. Dadi ngeten Budhe. Ngapunten nganu ora sah nganu lar terus terang wae kaya cah lanang kae lho sing gentle ngono lho apa kok njaluk tulung dodo tulungi aku dok, iki loro banget sirahku. Apa jawabe Dodo? Walah, Bos Heri, lah kowe iki kenapa bos? Berarti apa? Piye? Aduh, ono meneh to kowe mau. Gusti Allah, lah kok raimu kuwi lho, dadi kaya ngono kuwi. Bar diambung sepur apa? Ning malah ketok bagus nih. Aduh, iki loro banget. Loro. Aja kok demok. Kowe lak ngomong Gilan ngomong ngene. Lah niki malah kebenaran, niki enten tertuduh utama no. Nggih bos, bos Heri niki sing gawe kisruh lamaran niki Budhe, Pak RT. Kat. Cukup panjang dialognya. Oke, mau dicoba monggo. Iya mas? Rata video. Gambarnya udah dicemet ya mas? Gambarnya udah dicemet ya? Piye carane mas? Apa settingnya mas? Oh, oke, nggih. Iki kita karena
kudune horizontal, saya nontonnya vertikal. Nah, jadi gini, cuma orangnya jadi kelihatan tinggi banget. Ratau videonya dikongkon video ya mas. Jadi ini komposisinya pokoknya sing objeknya di tengah. Nggih, nggak apa-apa wong kita baru nyoba kok. Nggih. Jadi ketika ngambil gambar, nah ini kita oret-oret lagi kita. Monggo. Oke, jadi ketika ngambil gambar, misalnya kita vertikal, ngeten nggih. Kalau mau aman kan kadang orangnya di tengah. Ini wis ki aman pokoknya gambar kanan kiri ini enggak masalah gitu ya. Nah, tetapi ini juga berlaku ketika kita kepinginnya apa jenenge iki horizontal. Ya mau vertikal. Vertikal kalau mau aman ya wis ning tengah gini. Aman gitu. Nah, tapi kalau kita kepingin sedikit bervariasi seperti yang kemarin saya sampaikan itu, kita bermain dengan nose room. Oke, nose room. Jadi orang ngadepnya kemana? Ya kita anggap ini hidungnya kok tahu banget ya, kayak pitik. Saya kira iso gambar mbak, jadi diketawain saya nggak marah. Itu ngadepnya kemana? Ini area yang kosong. Nah, saya kalau ngerekam kamera saya itu saya setting ada gridnya, bisa toh dimunculkan grid, gitu. Nah ini ada gridnya. Saya sengaja munculkan. Kadang kan kalau ada gridnya gini kesannya ganggu gitu ya. Nah kalau saya malah seneng karena kita bisa membagi area. Nah ini kita belajar komposisi area. Nah area yang kosong di sini ini yang lebih luas. Oke, jadi apa yang dia omongkan ini akan jadi enak. Nah kalau vertikal gimana? Gitu. Vertikal ya kita bisa mainkan kayak gitu juga. Ngadepnya misalnya ke sana, ini ya. Nah ini ngadepnya ke sana. Berhubung vertikal itu area atasnya itu lebih panjang, ya nanti otomatis kalau ini dikasih grid, ya, yang begini. Nah area sinilah yang kita manfaatkan untuk memberi ruang bagi penonton untuk bernafas, istilahnya gitu ya, kalau di film. Ya. Nah keuntungan lainnya, misal kita kok di sini kepengen ngasih grafis, ya ngasih teks. Nah di sini mau dikasih teks apa gitu kita jadi lebih enak. Nah ini kasih teks apa, misalnya kalau di TikTok kan kadang di atas ini dikasih teks apa dulu gitu kan. Tonton sampai akhir gitu-gitu kan. Padahal yang akhirnya ya ora ono apa-apa nih gitu. Nah gini-gini, ini dikasih teks apa gitu kita jadi enak karena ada area-area kosong. Sing ketutupan kok kaya ono suarane ya gitu. Backsound ya mas ya. Duh jahat gitu. Saking babir kan. Ya, padahal kerekam loh itu audionya di sana dikasih mic. Ngaten ya. Jadi nanti penjenengan bisa memanfaatkan grid yang ada di kamera. Tapi kalau nggak terbiasa, biasanya akan bingung.
wah iki gurute marahi ganggu. Gitu. Nah, keuntungan lain ketika ini ada grid begini, misal kok ini vertikal, kemudian penjenengan mau ngambil gedung-gedung lah, misal gedung bertingkat, misal kok nah ini menjadi lebih enak karena ada gridnya tak kayak abang weh. Nah, sini ada grid. Ini gridnya ini akan menolong garis-garis ini biar lurus dengan bangunannya. Gitu. Nah, keuntungan di sini dia tidak akan istilahnya distorsi. Distorsi ini miring gitu. Jadi misalnya gambarnya rada miring gitu, kita sedikit tertolong dengan adanya grid itu. Oke, itu kalau saya. Tapi kalau sudah terbiasa tanpa grid, itu ya enak wae gitu. Jadi misal kalau kita ngambil gedung-gedung gitu, padahal dulu tuh saya nggak pernah pakai grid. Ini kan ada garis-garis gini. Kita memanfaatkan frame yang terluar ini. Ini untuk garis lurusnya yang di sini. Gedung itu kita manfaatkan di situnya. Nah, jadi kalau memang sudah terbiasa nggak pakai grid, ya nggak masalah. Itu akan sebetulnya ini masalah kebiasaan kok, pakai grid sama enggak. Gitu. Terus ada istilah lagi golden area lah. Kalau pakai grid, yang di sini istilahnya ada simbol-simbolnya ini, titik-titiknya ini, upayakan ada di area yang sini, gitu-gitulah. Ya. Ini di tutorial juga banyak ini yang begini. Mencoba menolong dengan grid ini. Ini bagi yang belum terbiasa nyoteng tadi itu, ini akan bisa sedikit menolong kalau dikasih grid. Ya, garis-garis itu. Kira-kira begitu. Karena kadang ngambil gambar rada miring sidik gitu aja kita nggak sadar kok. Gitu. Misalnya kok ono garis-garis ini ya, soko-soko gini. Nah, kita nggak sadar, ternyata rada miring ngambilnya gitu. Gitu. Ini kamera ini kita rada miring ya. Miring ke atas sebelah kiri dikit. Ngambilnya. Begitu. Monggo ada lagi. Wah, malah bingung tau. Tak tambah apa nah ya. Engko tambah bingung meneh. Nggih, yang pasti kalau penjenengan kepengin memanfaatkan fasilitas grid, monggo nanti bisa di setting di sebelah mana ya. Kamera ada logo setting, nah nanti di situ kita munculkan gridnya. Itu akan membantu kita mengambil gambar. Yuk, ada lagi, monggo. Kalau enggak, ada yang sudah syuting lagi? Nggih. Oke, nggih. Nggih. Enggak, kalau settingan di HP ada HD, ada RAW, ada apalagi RAW itu biasanya untuk fotografinya. Oke, tapi kalau untuk video ini seperti kemarin ada yang tanya bagusan mana antara 30 fps sama 60 fps. Gini ya. Sesuai kebutuhannya. Kemarin saya sampaikan gitu. Kalau memang kita butuh nanti tiba-tiba kok kepingin ada slow motion gitu ya. Nah, kita pakai yang 60 gitu. Nah, terus ada settingan HD. Terus settingan full HD.
Full HD. Terus settingan yang bukan ini semua gitu ya. Yang bukan ini semua tak kasih kotak W. Ada yang 4K. Yang Poco tadi itu bisa 4K. Poco X3 NFT. Wah, sembilan aku tenanan ya arep ngejar itu. Duitnya kurang. Oke. Nah, kemudian rata-rata kalau yang 4K ini nanti larinya langsung ke 60 fps. Oke kan, auto ya, autonya larinya ke situ semua langsung. Oke, jadi settingan normalnya dia tuh sudah larinya ke sini. Tapi apa istilahnya? Ngerekamnya file size-nya tuh udah gede banget. Wah, selain edit kelenger wis gitu. Ini kalau dilarikan ke laptop. Tapi ini ngedit di HP tetap enteng seperti saya sampaikan kemarin itu. Makanya kalau kita di sini ngeditnya tetap di HP nggak apa-apa. Tapi kalau terus ngedit di HP ada yang minta harus ngirim file, wah kita harus cari converter lagi. Terus bedanya apa? Secara kualitas tentu gambar bagusan ini. Secara kualitas gambar. Jadi urutannya itu ini dulu 1, 2, 3, yang biasa tuh yang keempat. Ya, artinya ini bukan ini semua. Itu sekarang ada 8K, 16K, belum tahu nih gambarnya terus kaya ngopo, sing nggo ngedit kaya ngopo, itu saya belum mempelajari banget. Yang 8 saya sudah sedikit nyoba nge-review iki piye carane, tapi akhirnya kebutuhan kita outputnya mau kemana gitu. Kalau kebutuhannya untuk sampai ke media sosial, TikTok, gambar yang begini, ya kita nggak usah merepotkan kita sendirilah ya. HD wis cukup. Kalau misalnya settingan ini nggak ada, ya kita pakai yang biasa, nggak masalah. Gitu. Enggak Pak, saya kepengennya tetap 4K. Gambarnya lu iki, ya ora apa-apa. Gitu. Itu nggak apa-apa. Wong ini semua kembali lagi ke selera dan kesenangannya penjenengan semua. Ini ngopo iki? Semoga bukan teman yang ujian. Ora kenal nenggewe. Yogi isopo Yogi? Engko tak angkat ternyata cewek itu DC. Oh, pinjol aku wis tahu mahasiswa sing nyileh. Waduh. Yogi, aku rasa nanti konco kenalan namanya Yogi. Yogi Wanti mungkin. Oke, jadi kembali lagi kita kepengennya ke mana? Outputnya. Kalau kita semua kepengen ke yang terbaik, ya tentu kita larinya ke sini. Kalau handphone saya berhubung bisa ngerekam 4K, saya larikan ke 4K terus. Karena nanti saya kepengen kualitas gambarnya dapat, ininya dapat. Cuman ya itu, ngentek-ngentek ke memori. Kelenger itu. Jadi pernah hanya ngerekam 5 menit, pentingnya mahasiswa di studio. Mahasiswa minta. Pikirku langsung tak kirim lewat WA, nggak bisa. Wah, malah repot ini negarane ini. Saya udah tak convert sih. Habis itu ini tetap nggak bisa ya, bentar ya. Saya taruh drive, wah tambah repot toh. Gitu. Makanya kadang, wah ya nonton sih. Oh kebutuhan dokumentasi biasa, ya saya turunkan bukan 4K lagi. Perlu ya wes yang biasa nggak ada apa-apanya. Kalau yang ini tadi saya ngerekamnya 4K. Nanti coba tak editnya dulu. Kalau saya kesulitan ya paling saya delete. Kadang ya itu kepinginnya maksimal nih, kemampuan kita sendiri nggak maksimal. Oke, monggo. Ya betul, tergantung mood soal. Wes mantap gitu lagi edit, wah rambut. Harus ngedit yang tadi saya ceritakan di studio itu akhirnya saya turunkan dulu baru saya edit.
rasa gaya lah gitu. Nek saya sendiri kan kadang gitu kemarin itu wah iki kebangetan saya. Ndak gaya gitu. Nggih, monggo ada lagi. Wis, nggih. Nggih. Betul. Kalau pakai HD sebetulnya nggak ngeblur. Itu apa namanya settingan kita apa itu mas jenenge brightness kontrasnya itu kemungkinan tersetting manual. Oke, nek paling enak setting ke otomatis. Yes, gitu. Itu kayak saya nek motret pertunjukan nek nganggo manual ya capek mikirnya tau. Kemarin pentas apa itu anak bajang atau apa nggih di kampus isi habis itu kan terus dipentaske di TBY. Lightingnya biru, habis itu abang, wah manual kelenger aku gini. Nek di setting auto buyar. Jadi auto itu semua ngatur sendiri semua. Ngerti-ngerti apa nek kamera foto itu lightingnya terus naik gitu. Auto kan, wah itu naik semua udah. Terus akhirnya saya settingnya ya ke P program. Biasa kan pakai Canon ya. P gitu ya sudah dia tersetting secara otomatis. Jadi saya cuma nyeting di apa namanya diafragma biasanya. Jadi diafragmanya F-nya berapa yang saya pakai gitu. ASA atau ISO-nya saya ngikutin mesinnya saja. Gitu. Nah, kalau yang di alam itu kalau setting manual kadang ya gitu itu. Nah, kalau misalnya di alam saya jadi ingat saya pernah gitu juga di alam ya, misal yang saya sering main itu ke laut piye ya gambarnya ya. Misalnya gini lah, ini banyak ombak gini, terus ada pasir di pantai baru itu kan pasirnya hitam ya, pasirnya hitam, ombaknya putih, terus langitnya syukur dapat biru. Jarang sih saya dapat biru banget gitu, jarang kecuali pagi. Nah, seperti ini, nek tiba-tiba kok blur, berarti ada setting di kamera yang nggak beres. Gitu. Nanti kita cek dulu settingnya kayak apa. Gitu. Tapi biasanya kalau kita set di auto, dia akan ngikuti semua. Enaknya handphone gitu itu. Jadi dia kalau setting auto ini akan terekam semuanya. Nah, misal kok kita kepingin fokusnya nggak lari-lari. Oke, jadi misalnya ini ombaknya, kita tuh kepingin ombaknya itu fokus kita ada di ombak terus. Nah, kita pencet di sini pakai jari agak lama gitu kan. Nanti terus dia akan nge-lock sendiri fokusnya. Gitu. Karena ada kamera handphone itu yang bisa face detection ya. Face detection itu misalnya orang jalan, di sini ada orang lewat, nanti fokusnya akan pindah ke sini orangnya jalan. Padahal kita kepinginnya yang di sini yang fokus terus. Itu bisa kita pencet di situ agak lama, nanti akan nge-lock. Biasanya muncul kuning-kuningnya di situ. Gitu, itu face apa namanya? Fokusnya kita kunci di situ. Terus kok ini terlalu terang ya gitu kan, kadang terlalu over. Nah, ini apa jenenge ke? Brightness-nya bisa dinaik turunkan di sini. Ini kan ada slidernya gitu ya, ini bisa dinaikkan turunkan di sini. Kita setting. Begitu. Itu bisa kita lakukan semuanya kok di situ. Oke. Ya. Speaker. Bisa mas, tetap bisa mas. Pindah tempat.
Aja cedak speaker Mas. Nah itu. Iya Mas, tenan Mas. iPhone mana cedak speaker tetap pecah. Jeber, angel Mas. Ah, 3210. Aku tahu nganggo 3210, 3310 gitu. Tetap Mas, apapun cedak speaker pecah. Apalagi konser ya. Wah, wes. Cedak berat. Oh, ngerti-ngerti iki kudu pindah rono rene gitu. Iya, cedak operator sing bercanda sing sono iku operator itu. Sound engineer, wah, katanya bahasanya keren nih, ya mumet tenan gitu. Penyanyi suaranya ora apik wis dadi apik ning kono iki. Kuncine di situ. Nggih. Jadi nek pentas, konser gitu ya lebih baik aja nyedaki sound. Nyedaki speaker lah kok nyedaki sound. Nyedaki speaker. Jadi kalau di TBY itu posisi enak tetap tengah. Kalau yang sebelah utara apa namanya Sositet ya tengah belakang itu. Disi anle teko ya kan. Tergantung sound designernya tetap ada Mas. Itulah. Oh, ora kuwi tok Mas. Ora minggu Mas, tergantung rokoknya apa tambahannya. Aduh, itu. Iya. Kembali, moga ada lagi. Nggih, moga Mas. Nggih. Nggih. Iki aku karo bayangke Mas. Oke. Nggih. 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 Oh, Melayu, fokusnya Melayu ya. Sudah di situ. Tahu-tahu ngeblur sendiri gitu ya. Kurang dupo gitu ya, Mas. Ada wis disetting manual, wis dikunci kabeh kok isih ora fokus. Nah, berarti kurang menyan, kurang dupo. Biasanya cahaya Mas. Lilin toh cumaan cahayanya. Ya toh cahaya lilin toh. Nggih, tahun berapa itu saya pernah syuting lilin, ya tetap lari-lari ya Mas. Saya pakai DSLR waktu itu. Nggih. Karena karakter lilin itu goyang. Terus kena angin sedikit dia kadang ke sana ke sini. Wah, memang fokusnya. Padahal saya pakai DSLR. Ya DSLR kan bisa disetting manual gitu kan. Nggih, itu yang saya yang pertama. Kemudian syuting hari keduanya semuanya saya matikan bener, pakai manual bener, tetap DSLR. Akhirnya baru bisa gitu. Jadi terkadang handphone itu meskipun pakai Pro disetting gitu, ya kita perlu kesabaran betul ya. Itu coba di nganu lagi, di lock bener fokusnya. Kalau nggak salah ada settingan MF ya. Nah itu di MF terus dicoba meneh Mas. Oke. Jadi jangan putus asa gitu loh maksudnya. Manual semua. Oke, betul, dimanualkan semua. Oh, bisa jadi ini mungkin ada yang kelewat weight balance. Sudah. ISO sudah semua ya. Dicoba sih Mas. Nek belum ya mungkin kurang itu tadi. Menyane kurang ngandel. Wah, saya tuh dulu eksperimen iseng ada apa namanya angin-angin gitu, terus gimana caranya biar keluar asap, saya kasih
lighting, kayak cahaya nembus lewat situ, iseng-isengan dulu. Wah, fokusnya hilang kabeh gitu. Itu padahal pakai kamera video waktu itu. Bikin asapnya, berhubung saya nggak ngerokok, pecandu rokok gitu kan, enggak ya. Jadi pakai lilin, terus tak bakar, tak tetes di situ kan asapnya metu kabeh gitu. Areng di tetes gitu kan keluar semua tuh. Habis itu saya watuk-watuk. Lah wong asapnya kayak gitu. Tapi ya arep nyewa Gunsmoke waktu itu 1,5 juta ya eman-eman. Omeng arep gak eksperimen tok. Lah aku tahun nganu ya Mas 95 kuliah tahun 2000. Aku takon ning nggone nganu kan lho, sapa jenenge? Fusyang ki, kok bukan Thunder, Fusyang ki apa Mas? Tutu bola, aku udah bola. 1,5, waduh aku. Aduh, gitu aku eksperimen pakai itu lilin. Baru gue patok kabeh gitu. Syutingnya dari omah deh, Senayan dia aku karo ibuku. Waktu itu masih kuliah. Masih mending tadinya tuh saya mau pakai ini, sampah. Mereka pengen gawe cahaya terobosan. Padahal paling pirang detik tak go gitu. Oh, sekarang lurus seket ya Mas, Gunsmoke ya? Gue baru gitu tundake lho. Tundake ra payu. Oh, saingan-saingan gitu tuh tambah ngeri ya sekarang tuh. Oke, nanti dicoba lagi ya. Zoom in, nggih. Nggih. Iya, fokusnya soalnya nggak diambil di situ kan, jadi keblur. Nggih. Biasanya gitu. Bisa. Jadi caranya di zoom in dulu, difokuskan di situ dulu. Nanti lagi di zoom out. Udah baru direkam. Habis itu di zoom in lagi. Fokusnya di situ mesti gitu. Nah, itu saya sering kayak dulu gitu. Wah, kok blur gitu kan. Ada setting manual kamera apa? Gede gitu, kamera video yang gede zaman dulu. Ringnya di depan nih, so dimain kan gitu ya, enak. Handphone susah banget ini gitu. Nah, jadi di zoom dulu toh, dipencet di situ, fokus. Nanti kan sudah di lock di situ, lagi di zoom out. Itu nanti sekitarnya pasti akan fokus semua sudah. Nah, ketika di zoom in, langsung ditarik toh, di wide kan lagi, nanti di zoom in kan lagi di situ, mesti fokus. Coba Mas. Ya pokoknya sekarang tuh apa-apa dicoba gitu. Ya apa ya, karakter kamera akhirnya misal handphone kan punya kita sendiri-sendiri, ya di situ kita pelajari kekuatannya di mana, kekurangannya di mana gitu. Itu. Siap. Fokusnya sing hilang Mas. Okay. Solusinya kita zoom in dulu, gitu. Di situ di kan manual fokus ya, itu dikunci dulu fokusnya di situ. Nah terus di zoom out. Nah habis itu baru kita rekam, terus kita zoom in. Nah baru zoom in lagi. Jadi seolah-olah kita 2 kali kerja, tapi hasilnya pasti sudah fokus di situ. Jadi disimpan apa? Dikunci sih di situ. Gitu. Settingnya tetap manual kabeh Mas. Nggih. Settingnya manual. Nek setting auto bubar tetepan. Nggih. Kalau handphone sebetulnya kalau memang kita setting gini bisa kok. Jadi auto tapi fokus tetap manual ding ra iso, ra dadi. Betul. Karena fokusnya kuncinya di situ. Yang ditanyakan kan fokusnya. Pokoknya dicoba sih. Nah, gitu.
Iya sekarang enak kok. Dulu arep syuting bawah air gitu susah setengah mati, sampai bikin akuarium kameranya dicemplungke gitu. Aduh, nah sekarang handphone bungkus plastik rampung gitu. Wes ayo nyemplung gitu kan. Malah ada loh handphone yang ini bisa atau ya Siemens ya, saya punya dulu Siemens apa ya seri deh cilik ya. Wih Motorola lagi nganu mas, gue bandem kira-kira kain-kain semaput. Kartunya nyemplung kabeh gitu dulu. Itu ada dosen saya yang punya zaman dulu. Wah gaya banget Motorola, hurufnya abang kabeh. Samsung ya. Wah ini larang ya Samsung ya. Nih, wah. Mendingan tuku plastik gitu. Plastik kresek weh, kok kresek apa jenenge plastik putih, bungkus gini-gini beres. Saya dulu nek nonton bal-balan saune plastik gitu, handphone udan gitu kan Mandala Krida gitu wis cemplung ke situ, kreseknya aman. Iya, Braja Musti. Laker saya dulu. Laskar Keparaan, ngomongnya Keparaan laker. Senengnya neng sayap sisi selatan. Sisi tengah nyanyi terus kesel. Sisi utara senengnya gelut. Aduh, ya dinamika nonton bal gitu. Oke. Betul. Oke, betul. Pengaruh. Oke, tetap pengaruh. Misal Samsung, terus Xiaomi, apa nah yo, Oppo. Oppo kan kenceng banget nih promosinya. Realme, ya apa nah yo. Nah, anu nih, Infinix. Ini Sony HP ya mas, larang ya. Sony larang ya. Ada sing game itu apa? ROG, Asus. Wah, kok regane mah kayak iPhone, mending iPhone gitu ya. Itu tetap itu, Mas. Okay. Meskipun megapikselnya sama, Xiaomi itu ada yang 108 megapiksel kok ya. Oppo itu kan wis nganti bingung banget tuh. Iya, itu yang seri-seri 11 apa? Mi 11 atau apa ya? Saya lupa. Gitu tadi regane iki ya sekitar 9 jutaan gitu-gitu kan. Oppo yang serinya bagus, apa tinggi pun dia juga bagus ininya, pewarnaannya. Cuman memang megapikselnya podo mesti beda kabeh. Ya, ya betul, betul, betul. Oke, ya, ya betul, betul. Oke, saya tuh nek kepengen bersih gitu, saya pakai handphone Xiaomi itu bersih mas. Kita nggak perlu pakai skincarean gitu bersih. Tapi nih pakai iPhone ini kurang ajar kok cenano. Real loh, jadi gambar ini elek ya tetap elek gitu. Nggak bisa diajak hapus-hapusan iPhone gitu. Oh iya, betul, ada Vivo ya. Betul, 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 Vivo. Ya. Kamera cat, katanya gitu, Vivo. Aduh, iya, saya pernah nyoba langganan saya beli handphone di sini nih kok, cuman apa nih, Excel, nah sini nih. Soalnya daripada sampai ke Jogjatronic, malah tambah bingung tokonya kayak banget. Saya kesini aja. Gitu. Oke, di situ. Ya, jadi meskipun megapikselnya sama, handphonenya beda, karakternya tetap beda. Itu. Kalau mau kepengennya sama ya handphonenya sama semua, serinya harus sama semua. Nah itu baru baru aman kita. Jadi misalnya pakai iPhone, ini iPhone 10 ya kalau nggak salah, iPhone 10 gini, ya semuanya harus sama iPhone 10. Kemudian di settingnya kalau mau manual ya di setting manual sama semua. Gitu.
Jadi biar apa namanya hasilnya akan sama. Tuh. Kemarin itu nyoba yang Xiaomi Redmi Note 7 yang punya saya dulu, terus anak saya yang satunya Redmi Note 9. Ya megapikselnya wis beda ya, tetep itu. Tapi ya itu. Redmi itu ya itu tadi kepengen raiku tadi halus ya iso. Ininya rada temem tau jadi tirus iso ternyata. Ya ampun, niki ngapusi kabeh iki. Pakai filter TikTok, filter Billy gitu, wah dadi apik. Saya dadi ayu aku. Hapus-hapusan gitu. Oke, ada lagi, monggo. Ini saya sudah merelakan yang ujian di Malioboro, ini teman saya lagi ujian. Disuruh ke sana wis ben wae. Salah ya, dadak ning Malioboro. Parkirnya angel lho. Sesuk aku nonton rekaman wae ta. Gawe instalasi pameran di sana. Ujian. Ojo engko nek dia kesini mumet, kita jadi ikut mumet. Enggak usah kita. Enggak nak mumetnya pindah ke kita. Ngrungokke curhatannya dia. Soalnya wis mumet. Oh tadi sudah bilang habis uang berapa, wah masalah iki kaya sing iki mau apa jenenge apa Mas slot iki mau iki wah parah iso nyilih BPKB ku iki terus aku pilih meneng wae juan wah ora kanca iki ora kanca kaya iki adegane aku yang pura-pura aja gitu. Jadi apa namanya, kita kalau mau bermain-main kamera, kita explore benar di kamera itu. Iya, wong handphone itu paling nek error kamerane kita apa jenenge kae reset itu ya wis balik meneh. Gitu. Nek misalnya kok isih wah kok dadi error kabeh. Nah, terus di format apa ya Mas kembali ke pabrik gitu-gitu balik meneh wis. Wis ngono kuwi. Ning ya ilang kabeh datane ngono kae kan. Iya. Nggih. Wah, enak meneh Mas green screen. Langsung bisa. Wah, sekarang nggak usah pakai aplikasi nggak usah pakai green screen ngilangi background bisa Mas. Iya, bisa. Bisa. Nek aku urung nyoba. Aku lagi nonton tutorialnya, oh ngono carane ya gitu. Oh berat toh? Oh ya enak, berarti tetap enak green screen ya. Kalau green screen saya beberapa kali nyoba pas bikin materi untuk kuliah saya di rumah pakai green screen terus tinggal diklik kan hilang ya sudah gitu. Saya cuman beli kain sponsbond di Liman gitu, alah meng pirang meter ya, 2 meter apa ya 2 meter. Yang penting kan saya cuman medium shot ya, terus gini cukup aman gitu. Dan itu ngedit pakai handphone. Cuman waktu itu belum ada ini sih apa jenenge tadi itu teleprompter. Jadi aku kudu ngapal ke kabeh gitu. Wah, susah. Katanya besok mau bikin materi lagi pakai teleprompter. Asik iki. Akal-akalan kabeh dunyane kita tuh dunia tipu-tipu ini. Dunia tipu-tipu gitu. Oke Mas, tapi ngilangin background kalau pengalaman penjenengan berat lah matur nuwun ini. Jadi kita jadi punya pengalaman semua. Ya wajar sih, karena dia harus gerak kemana-mana ya. Dulu ngilangin background tuh saya dimintain tolong bikin profilnya Taman Budaya zaman masih kepalanya Bu Dian itu. Wah pakai After Effects zaman dulu, nitiki Bu Dian gerak sedikit tak titiki meneh gitu. Ya ampun. Syutingnya di sebelah utara ya apa tadi? Sositet, di gedung Sositet, lightingnya kurang, brightness-nya diangkat, aduh, perjuangan zaman dulu kalah. Sekarang ada handphone gitu, wis enak. Dan itu lucu, ini pengalaman saya. Saya dulu kan, apa jenenge,
zaman kuliah nerima foto weddingan toh. Kemudian bergeser di akhir-akhir kuliah itu, nah waktu awal kan saya pakai kamera gede, mantep gitu kan, klien gitu seneng. Terus geser, saya pakai handycam yang seri atas. Kliennya ra percaya, ra percaya, nek gambarnya luwih apik itu. Ya terus mulai geser lagi pakai DSLR, tambah ra percaya. Gitu. Terus muncul Sony Alpha. Wah, luwih ra percaya nek mosok pakai kamera kayak gitu gambarnya apik gitu kan. Wah, padahal ya apik memang Sony Alpha. Sony Alpha apa yang regane 50 juta ya ono yang ngono ora dipercaya gitu kan. Gitu. Lah sekarang generasinya pakai handphone gitu, ora dipercaya ya ono Mas gitu. Oke gitu. Saya tuh sampai beli apa itu lensa sing cepitan itu loh. Makro 20.000-an waktu itu, sekarang 11.000 gitu. Penasaran nyoba gitu. Ya isi lumayan kok. Tinggal tergantung bagaimana kita ngambil gambarnya. Kembali lagi konsep kita apa kemarin itu ide, tema, konsep, kemudian eksekusi. Yang sudah nyoba eksekusi adegan di sana tadi sudah. Terus kita nyoba di sini, kita besok diedit, diputer awal apa akhir Mas? Enak ya Mas? Wah, akhir mawon. Itu biasanya nek apa saya tanya ke mahasiswa diputer apa iki awal apa akhir mawon nah, gitu ya orang ngono Mas karena ngerenderi rung rampung. Aku tahu penayangan ujian tugas akhir loh skripsi muternya di LIP itu apa ya sekarang namanya ya yang Lembaga Indonesia Perancis itu IVI ya Mas ya IVI sing diputer apa Mas? Premiere. Jadi Premiere terus layarnya digedheke kan lho. Wah, iki rung dirender iki. Tak tinggal mulai terusan. Bocah bingung gitu ya. Udah, ujian ning kampus kita habisin. Habis gitu sidang ulang, guys. Fatal kok. Ya bikin malu tuh. Wis tayang di situ kok preview dari editan Premiere. Untung belum ada CapCut. Editan CapCut gitu. Oke, ada lagi monggo. Aku ki lali nek wis cerita gini nih. Padahal kita tadi jam 3 ya Mas ya, kita tadi mulai 3:30 wis syuting di sana. Loh, iki tetap jam 7 lewat. Monggo. Nah, besok kalau ada yang belum syuting, ya saya kayak tadi habis asar saya ke sini, gitu. Jadi saya tetap akan nunggu di sini sambil guyon-guyon aja. Kalau ada yang belum syuting juga nggak apa-apa. Mau syuting apa Mas part 2 boleh gitu kan. Part 2 langsung diedit. Pak wis di part 2 nih Pak, ayo gitu Mas. Gitu. Mari kita mainkan. Gitu. Ya biar kita apa ya ada video yang banyak yang bisa kita upload ya beberapa bagian bisa diedit terus mungkin apa Mbak kemarin kalau saya ndobos arep syuting ning kene ya ayo gitu ora apa Pak sudah syuting tanpa diedit ora apa gitu artinya kalau memang apa kemarin itu quotes apa ning kalau saya ndobos gitu sekali take jadi bisa nggak apa-apa gitu. Kita manfaatkan fitur teleprompter. Tadi saya mau nyoba nggak sempet ya. Urung gawe naskah soalnya tadi ra sempet ngerekam. Oke, kalau nggak ada lagi kembali ke Mas Eli. Dan saya ulang. Terima kasih Mas Dedi sudah membagikan pengalamannya ya. Jadi curhat masih 1 hari lagi besok ya praktek. Kalau mau
datang lebih awal seperti janjian jam yang sudah disampaikan. Terus monggo mau mengeksekusi idenya seperti apa, langsung besok kalau memang membutuhkan apa artinya kalau cahaya yang masih terang ya datanglah agak meruput di jam 3-an setengah 4 begitu. Jadi nanti di sorenya tinggal apa di presentasi terus diobrolin bareng-bareng. Oke. Pokoknya yang penting datang ya. Terus pesan dari kami tadi yang sudah dicoba dengan objek Mbah Mirkun dan mbak-mbaknya ini, daripada dibuang sayang silahkan dikasih story terus di-mention kelompok Sudut Senut. Nanti kami repost. Biar gayeng aja sih. Jadi kan maneman toh bangane mung didel-del ngebabaki kamera misalnya. Buang di story IG masing-masing, mention ke kami, nanti kami repost. Begitu ya. Matur nuwun. Ini sedikit memaksa sih sebenarnya. Ya. 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 Oke, ketemu lagi besok hari Sabtu 4 Februari dengan kesepakatan jam 3-an setelah asar. Monggo langsung seperti yang disampaikan Mas Dedi tadi. Mau praktek atau mau mengolah ide di sini juga boleh, nanti pemutarannya tinggal sama-sama. Begitu dulu, matur nuwun atensinya selama 3 hari ini, ketemu lagi besok. Terima kasih, selamat kundur, hati-hati di jalan. Kalau mau ngobrol di sini masih boleh, kalau mau beranjak karena ada kepentingan yang lain, dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.